Shalom umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara sharing renungan firman Tuhan saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan sukacita oleh kasih setia Tuhan. Dalam minggu-minggu Prapaskah, topik renungan firman Tuhan berupa pertobatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan yang oleh kasih setianya memelihara dan memberkati kami. Puji syukur untuk kesempatan pada saat ini kami akan kembali membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menghayatinya. Ya Roh Kudus, tolong dan pimpinlah kami dalam menghayati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kali ini terambil dari kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyinya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuberhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertobatan merupakan salah satu langkah dan tindakan yang penting yang dikehendaki Allah dalam rangka untuk hidup berkenan bagi Allah. Pertobatan juga merupakan langkah yang penting untuk menerima anugerah pengampunan dan berkat dari Tuhan. Salah satunya tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tentunya telah memahami arti dari pertobatan. Dari bahasa Yunani, tobat atau pertobatan berasal dari istilah metanoia. Secara harafiahnya dapat berarti perubahan, khususnya perubahan pikiran dan perilaku. Yang dimaksudkannya adalah perubahan dari pikiran dan perilaku yang salah, yang keliru, yang sesat, dan bertentangan dengan kehendak Allah. Pertobatan dapat kita maknai juga sebagai suatu kesadaran, keputusan, dan tindakan berhenti dari berbagai perbuatan yang salah dan dosa, lalu kembali ke jalan yang benar, berbuat baik dan benar. Dalam hal keimanan dan relasi dengan Tuhan, pertobatan berarti tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, sebaliknya menjalankan hal-hal yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Konteks bacaan Alkitab saat ini adalah kehidupan umat Israel di bawah kepemimpinan Musa, tepatnya setelah bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di negeri Mesir. Setelah bangsa Israel bebas dari perbudakan penguasa Mesir, Tuhan sedang membentuk mereka untuk menjadi umat-Nya. Karena itulah, firman Tuhan sering diberikan kepada bangsa Israel, baik melalui Musa maupun nabi-nabi yang lain. Dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan melalui Musa memperhadapkan bangsa Israel pada dua pilihan, yakni berkat ataukah kutuk. Apakah dalam relasi mereka dengan Tuhan, mereka ingin diberkati atau justru sebaliknya menerima kutuk dari Tuhan? Isi firman dan peringatan Tuhan tentang pilihan berkat atau kutuk itu selengkapnya dapat kita baca pada Ulangan pasal 28. Mengapa Tuhan memperingatkan bangsa Israel berupa pilihan berkat atau kutuk? Mengapa Tuhan memperhadapkan kepada mereka pilihan antara berkat atau kutuk? Itu terutama
karena bangsa Israel pada zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tergolong keras hati dan tegar tengkuk. Meskipun Tuhan telah menyelamatkan hidup mereka dari penindasan bangsa Mesir, tetapi mereka sangat mudah melupakan Tuhan. Mudah tidak lagi percaya dan menyembah Tuhan, melainkan beralih kepada ilah-ilah buatan manusia. Kita ingat bagaimana bangsa Israel telah murtad kepada Tuhan dengan cara membuat dan menyembah patung lembu emas di bawah kepemimpinan Harun pada saat Nabi Musa menerima dasa titah dari Tuhan. Dalam konteks sejarah Israel, pertobatan yang dituntut Tuhan bagi Israel adalah kesetiaan beriman dan beribadah kepada Tuhan, dan agar mereka tidak lagi beribadah menyembah kepada ilah-ilah seperti berhala atau dewa-dewi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu bagaimana halnya dengan pertobatan pada masa kini, teristimewa bagi umat Kristen? Secara prinsipil dan substantif, inti pertobatan adalah menyadari, mengakui, dan menyesali berbagai perbuatan dosa atau jahat yang dilakukan, lalu memohon ampun kepada Allah dan berbalik melakukan kehendak Tuhan. Dalam penerapannya setidaknya ada 3 aspek. Pertama, aspek spiritual atau keimanan. Kedua, aspek moral. Dan ketiga, aspek karakter. Dalam aspek spiritual, Tuhan juga menuntut kesetiaan umatnya dalam beriman, beribadah, dan menyembah Tuhan. Tantangan atau godaan pada masa kini berupa mamon dan ilah-ilah zaman. Hal mamon itu dapat kita temui pada Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Hal ilah zaman terdapat pada 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sedang aspek moral berarti memutuskan berhenti berbuat jahat, baik itu berupa tipu daya, korupsi, menindas orang lain, menyengsarakan sesama, dan segala bentuk kriminalitas. Kemudian berbalik dari kejahatan untuk berbuat benar, melakukan kebaikan, dan mempraktekkan kasih. Sedang aspek ketiga, karakter. Pertobatan itu perlu dilakukan jika seorang masih memiliki karakter buruk yang tidak dikehendaki Allah, seperti sombong, iri hati, dengki, berjiwa pendendam, egois, cinta akan uang, nafsu tamak, amarah, dan seterusnya. Lalu kita berusaha untuk memiliki dan mewujudkan karakter Kristus. Contohnya rendah hati, pemaaf, murah hati, cinta damai, sabar, tekun, setia, dan bertanggung jawab. Umat Tuhan yang terkasih, demikianlah renungan yang dapat saya sharingkan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga pula Roh Kudus memampukan kita untuk menghayati dan melakukan kehendak dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk firman-Mu yang memperingatkan kami untuk selalu mawas diri, introspeksi, sadar akan kesalahan kami dan menyesalinya, bertobat dari kejahatan dan dosa kami untuk mengenal dan terus melakukan kehendak Allah, supaya hidup kami berkenan bagi Allah dan terus menerima berkat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali pada saat yang akan datang.